Swastiastu, Bapak Ibu Guru. Mohon izin, mohon waktu yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 2 Tegasari dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru anggota Dewan Guru SD Negeri 2 Tegasari. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak untuk waktu dan kesempatannya atas Bapak Ibu Guru meluangkan waktu untuk mengikuti presentasi yang akan saya sampaikan pada siang hari ini berkaitan dengan tugas yang selaku peserta PKG Guru TJOK tahun 2024 yang di bawah naungan PGP Balai Guru Penggerak. Nah, mungkin di depan kita sudah lihat bersama satu slide tentang permainan tradisional hadang. Namun sebelum itu, saya minta mohon izin pada Ibu Kepala Sekolah untuk memberikan sambutan sebelum yang memulai presentasi. Untuk waktu dan terima kasih. Untuk Bapak Ibu, sebelum yang acara ini dimulai, mari kita menyampaikan salam pangan dari umat Muslim. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Bapak Ibu, pada kesempatan ini kita akan mendengarkan presentasi dari Pak Yudi dalam dia menyampaikan PKG PJOK. Nah, di sini yang disampaikan sebentar yaitu tentang permainan tradisional. Nah, mungkin dari sekian banyak permainan tradisional yang ada, di sini Pak Yudi memilih tentang permainan tradisional hadang. Nah, permainan tradisional yang lain banyak lagi ya, seperti ada sepak takraw, itu sudah merupakan permainan tradisional, yang mana permainan tradisional ini bisa dia di dalam mata pelajaran PJOK dia bisa diajarkan. Nah, tapi banyak nanti permainan tradisionalnya agar kita bisa melestarikan, ya seperti permainan hadang, kalau istilah bahasa Balinya itu sama dengan permainan sodor ya. Nah ini, nah itu mungkin permainan yang hampir jarang ditemukan ya. Nah inilah sekarang pada kesempatan ini Pak Yudi akan mengangkat tema permainan tradisional itu dalam tugas yang diberikan dalam PJOK ini. Nah untuk itu mari kita dengarkan apa saja nanti yang disampaikan dalam permainan tradisional hadang ini. Mengapa beliau memilih topik seperti itu? Mungkin itu semua ada latar belakangnya. Pada kesempatan ini hanya itu yang bisa dia sampaikan. Nah, semoga kegiatan pada hari ini bisa bermanfaat, terutama bagi peserta didik nanti ya, setelah Pak Yudi membuat tugas seperti ini, apa yang dia buat itu nanti bisa diterapkan pada peserta didik sehingga anak-anak akan lebih paham apa itu permainan hadang. Ini hanya sekian yang bisa dia sampaikan. Yang akhiri dengan para Santi. Om Santi 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 Om. Untuk waktu yang persilakan kembalikan lagi pada Pak Yudi. Pak Yudi silakan. Terima kasih Ibu Kepala Sekolah atas kesempatannya memberikan pembukaan untuk yang menyampaikan ataupun presentasi terkait dengan permainan tradisional yang saya angkat pada tugas PKG PJOK 2024. Nah, di sini yang menjadi latar belakang ya atau pendahuluan tentunya dapat kita saksikan bersama. Peserta didik kita ini kalau bisa dibilang di tahun sekarang ini sudah masuk atau disebut generasi Z ya, yang sering di media sosial itu trennya itu generasi Z gitu ya. Yang menerima arus informasi secara cepat, jadi HP gadget atau secara online itu cepat sekali masuk ataupun diterima. Ya, kita melihat anak-anak kecil ataupun peserta didik
aplikasi game online itu responnya malah lebih cepat ya ketimbang bermain ataupun aktivitas fisik yang sepertinya biasanya di dalam pembelajaran PPOK. Nah, jadi dengan latar belakang tersebut, dia selaku guru PPOK mengangkat permainan olahraga tradisional ini dengan model sport education model atau SED, salah satu materi yang saya dapatkan di PKD PPOK ini sampai di akhir Desember ini ya. Tentunya sport education model ini adalah salah satu materi yang mengajarkan sportivitas, kerjasama tim, dan kepedulian sama teman, dan juga sebenarnya tanggung jawab ya tentang permainan dan aturan apa yang akan dilaksanakan oleh peserta didik, yang tentunya sangat berperan untuk membentuk karakter peserta didik. Nah, tujuannya ini adalah tujuan secara umum dari SED ya atau sport education model, yaitu yang mengambil di olahraga permainan tradisional ada untuk membangun karakter bangsa ya. Nah, kenapa yang tadi menyebutkan tujuan secara umum seperti itu? Karena dalam permainan olahraga tradisional ini nanti akan mencakup yaitu ada kerjasama, disiplin, dan sportivitas. Pada poin kerjasamanya yaitu karena permainan ini adalah permainan tim atau kelompok, bukan individual ya. Jadi permainan tradisional ini dimainkan secara berkelompok yang akan melatih kerjasama satu tim yang mereka itu untuk menang, artinya bisa memenangkan pertandingan gitu ya maksud saya. Yang poin kedua tentang kedisiplinan. Jadi para pemain atau tim ini dituntut disiplin dalam melaksanakan permainan karena kita bermain tidak asal-asalan ya. Jadi ada aturan yang akan disepakati atau sebagai tuntutan dalam permainan tersebut. Nah, yang terakhir ada sportivitas. Nah, tentunya dalam semua cabang olahraga ataupun bahkan di dunia pendidikan pun sportivitas juga penting ya. Seperti di kelas ya, mungkin ada yang juara kelas, ada yang juara 2, juara 3. Nah, ini dalam konteksnya di olahraga, di permainan hadan ini tentunya pasti akan ada tim yang menang dan kalah. Nah, di sini saya tekankan agar tim ataupun semua peserta itu dapat menjunjung tinggi sportivitas sesama peserta seperti itu ya. Nah, tadi disinggung juga di slide kedua itu membangun karakter bangsa. Kenapa? Karena di permainan hadan ini, permainan tradisional hadan ini yang menghubungkan dengan akar ataupun budaya, jadi tradisi ya, yaitu mengenal dan melestarikan warisan budaya bangsa ya dari permainan tradisional hadan ini, atau mungkin kalau di Bali seperti tadi Ibu Kepala Sekolah menyampaikan selodor ya, atau di daerah lain juga ada nama beda gerobak sodor, macam-macam ya, di setiap daerah unik untuk penyebutan namanya, tapi secara nama nasionalnya itu ada permainan tradisional hadan ya. Terus yang kedua, menumbuhkan cinta tanah air. Kenapa seperti itu? Karena melalui kegiatan ini yang berakar pada budaya lokal, budaya aslinya ya, bukan budaya asing. Yang poin ketiga, membentuk karakter yang tangguh. Nah, melalui tantangan fisik dan mental dalam permainan, itu artinya tentu kalau permainan ini tentu akan memerlukan fisik dari semua peserta atau tim yang akan bertanding. Terus mentalnya apakah siap mental untuk bertanding melawan tim musuhnya atau tidak nanti gitu ya untuk peserta didik kita. Dan poin yang keempat, menjadi generasi yang berkualitas. Nah, jadi dengan menggabungkan tradisional dan modern, di sini kita berkolaborasi membentuk generasi kita yang berkualitas. Jadi mungkin kalau bisa dibilang tradisional aja kan jadul gitu istilahnya ya. Jadi dikomunikasikan dengan modern. Nah, jadi generasi berkualitas dapat dikolaborasikan. Nah, selanjutnya ini yang menjadi pengertian dari Sport Education Model atau SEM. Model pembelajaran SEM adalah sebuah model pembelajaran yang mengintegrasikan olahraga ke dalam kurikulum sekolah dengan tujuan mengembangkan keterampilan motorik, kognitif, dan sosial secara holistik. SEM tidak hanya atau Sport Education Model tidak hanya mengajarkan tentang aktivitas fisik saja dalam olahraga, tetapi juga nilai-nilai penting seperti kerjasama tim, sportivitas, disiplin, dan tanggung jawab seperti yang tadi saya jelaskan di beberapa poin depan ya. Tentunya karakter utama SEM itu ada 5 ya yang saya cantumkan di sini. Yang pertama, fokus pada pengalaman.
aktif. Jadi begini Bapak Ibu ya, di dalam rancangan ini nanti pesertanya itu adalah siswa kita, peserta didik kita, baik nanti sebagai tim yang bertanding, baik nanti penyelenggara ataupun panitianya, nanti ada wasitnya juga, penontonnya juga. Nah dari 6 kelas yang ada di sekolah kita, mungkin nanti dia akan bagi di kelas rendah sebagai penonton, nah, tim penyemangat ya. Terus nanti penyelenggara mungkin di kelas tinggi, karena kita mengetahui bersama ya, jadi pola pikir kelas tinggi kan udah lebih dewasa ya, dan lebih bagus. Terus menjadi wasit juga mungkin di kelas tinggi, dan pemainnya mungkin di antara kelas 4 atau kelas 5 atau kelas 6 nanti kita yang kolaborasikan. Nah jadi nanti yang akan rancang mungkin ada 2 tim atau 4 tim saja yang bertanding, menyesuaikan dengan jumlah siswa kita yang ingin ya. Terus poin kedua, konteks yang nyata. Pembelajaran ini jadi ketika peserta didik sudah ada yang menjadi pemain, ada yang menjadi penyelenggara, dari pelatih wasit, jadi itu mereka turun ke lapangan dengan bersikap nyata, realita, menjadi pemainnya mungkin, menjadi wasitnya, jadi penyelenggara ya. Jadi konteksnya nyata seperti ladan dan menganalisis pertandingan. Itulah wasitnya yang punya tanggung jawab untuk siapa poin terbanyak, tertinggi, siapa bertengah, dan siapa menang kalah. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya di poin ketiga, berbasis tim. Sport education model menekankan pada pentingnya kerjasama tim dan saling mendukung. Itu ya, karena tadi sudah yang sampaikan, kita akan membentuk tim-tim yang akan bertanding. Tapi sekali lagi menyesuaikan dengan jumlah peserta didik kita yang ada ini ya. Dan selanjutnya poin keempat, pembelajaran seumur hidup. Sepertinya ini yang penting sebenarnya ya, mencakup dari semua poin yang ada. Jadi kita secara tidak langsung kita membekali siswa manajemen sebuah kegiatan, atau siswa itu belajar manajemen sebuah kepanitiaan lah, atau sebuah pertandingan. Nanti mungkin akan mereka manfaatkan ketika sudah dewasa lagi ya, ataupun terlibat dalam mungkin kegiatan di desa, jadi panitia, jadi mereka sudah tahu, oh begini loh struktur panitia, begini loh ajuan panitianya ini. Kalau menjadi seksi acara, tugas pokoknya seperti ini, kalau jadi wasit tanggung jawabnya seperti ini, kalau pemain seperti ini. Nah kurang lebih seperti itu ya poin yang nomor 4. Terus integrasi dengan mata pelajaran yang lain. Jadi saya ini berhubungan loh Bapak Ibu ya. Selain hanya aktivitas fisik, kenapa yang sentuhkan seperti berhubungan dengan matematika, bahasa dan sejarah. Yang tentunya sejarah kan ini merupakan tradisi lokal ya dari dulu ya. Terus matematika, hitung-hitungan, hitung-hitungan skor gitu ya. Terus bahasa, gimana mereka berkomunikasi dalam satu tim untuk memenangkan. Jadi ada yang menjaga musuh biar tidak melewati dalam timnya mereka. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Nah, capaian yang ingin saya harapkan ya, yang pertama pengenalan. Jadi peserta didik terlibat aktif ya untuk mengenal dulu apa itu permainan hadang yang secara umumnya garis besar. Terus poin yang kedua, peserta didik mulai mengeksplorasi ya, untuk mencari informasi seperti apa sih cara kengkeng sih lapangannya, berapa sih luas lapangannya sebenarnya, berapa sih jumlah pemainnya. Nah seperti itu ya. Nanti lanjut ke poin ketiga, setelah peserta didik mengeksplorasi atau mencari informasi, peserta didik akan mulai yang merancang. Mulai mereka merancang pertandingan tersebut, kepanitiaan tersebut, dan seperti apa istilahnya pola permainannya yang akan dilaksanakan. Selanjutnya poin keempat, akhir proyek. Nah tentu sebenarnya poin ini juga kita laksanakan di dalam pembelajaran ya Bapak Ibu ya. Jadi setelah mereka merancang, mereka akan melaksanakan dan langsung mereview pengalaman yang mereka alami di dalam pertandingan tersebut langsung, seperti itu ya. Nah, di sini dalam tugas saya ini saya juga melibatkan komunitas belajar sekolah yang kita sudah sepakati Bu ya, namanya Cempaka, Cerdas Menuju Peningkatan Kualitas ya. Jadi ini berkaitan. Yang pertama, program yang dibuat merupakan kegiatan kurikuler sebagai upaya untuk mendalami dan menghayati materi pelajaran yang didapat melalui permainan tradisional hadang. Terus yang kedua,
peserta didik yang terlibat merupakan kelas tinggi SD Negeri 2 Tegasari. Nah, di sini saya sebutkan kelas tinggi yang terlibat di permainan dan kepanitiaan ya. Sebenarnya semuanya sih terlibat ya, termasuk kelas rendah, tapi mungkin terlibatnya sebagai penonton atau tim supporternya lah gitu ya. Yang ketiga, penanggung jawab dari kegiatan ini tentunya Ibu Kepala Sekolah selaku pimpinan kita di SD Negeri 2 Tegasari. Dan yang keempat, yang menjadi fasilitator adalah Bapak Ibu guru mungkin nanti yang ajak kerjasama untuk menjadi fasilitator dalam artian membantu mungkin nanti peserta didik jika mencari informasi, Pak, kayaknya lupa permainan ada, Pak, seperti apa jumlah pemainnya, seperti apa luas lapangannya tadi ya. Jadi kita membantu peserta didik kita untuk memfasilitasi informasinya ya, tapi untuk kinerjanya nanti anak didik kita yang akan melaksanakannya. Nah, di sini juga saya menyampaikan aset yang kita miliki untuk kegiatan ini, yaitu ada aset yang pertama, sekolah memiliki kepala sekolah, guru dan tenaga pendidikan yang profesional sesuai dengan kualifikasinya ya. Syukur ya kita lengkap semua di sini ya, tidak kurang kelas kosong ataupun tenaga teknis sudah ada ya. Yang kedua, peserta didik yang siap mengirim perwakilan timnya ya, nanti ketika masuk ke poin yang kedua itu setelah mereka mengenal, mereka mulai mengeksplor, baru mereka akan membentuk sebuah tim kepanitiaan yang siapa yang dijadikan wasitnya, siapa yang menjadi pemainnya, siapa yang ofisialnya sebenarnya ya, dan siapa nanti jadi penonton seperti itu. Terus di poin ketiga, syukur juga ya sekolah kita memiliki lapangan yang cukup memadai untuk kegiatan ini. Berbeda mungkin dengan rekan saya di PKG PJOK 2024 ini, ada yang memang area lapangannya kecil sekali, jadi mereka susah untuk mengambil apakah ada pertandingan atau apa, jadi mereka memodifikasi terus seperti kalau diskusi yang di dalam grup PKG PJOK. Terus yang keempat, sekolah berada di lingkungan yang kondusif atau warga sekitar kita bisa diajak komunikasi dan kerjasama ya. Nah, tentunya di dalam nanti pelaksanaan yang akan saya lakukan ini ada beberapa tantangan Bapak Ibu. Dan tentunya cuaca seperti kita tahu sekarang bersama ini musimnya tidak dapat diprediksi ya, kadang panas, cerah, kadang tiba-tiba hujan, itu ya. Terus waktu di sini yang memaklumi dan menyadari keterbatasan waktu yang dimiliki juga dari Bapak Ibu guru rekan saya di SD Negeri 2 Tegasari, karena masing-masing dari kita juga memiliki kesibukan dan tanggung jawab kerja masing-masing ya. Jadi semoga kita bisa berkolaborasi untuk kegiatan ini. Dan yang terakhir, pembiayaan. Nah, tentunya setiap kegiatan pasti diperlukan biaya ya, untuk mensupport ataupun membantu persiapan dan pelaksanaan kegiatan ini gitu ya. Itu kendala yang nanti ada. Nah, terus rencana evaluasinya nanti ya secara menyeluruh dilaksanakan umpan balik dari peserta didik. Jadi mereka sudah melakukan aksi tersebut ya, umpan baliknya. Terus yang kedua, ini sebagai bukti digitalnya ya, nanti ada dokumentasi kegiatan, mungkin baik foto ataupun video, dan mungkin nanti ada rekaman tertulisnya hardcopy-nya, nilai-nilai atau skor yang didapat dari tim tersebut. Nah, terus yang ketiga, refleksi dari kegiatan yang dilaksanakan dari guru dan peserta didik. Nanti istilahnya apa ya, kita tanya jawab lah, apa yang menjadi kendala, apa yang menjadi poin penting dalam hal permainan tersebut. Nah, mungkin sekian yang dapat yang presentasikan Bapak Ibu. Sepenuhnya yang minta kerjasamanya nanti ketika pelaksanaan permainan tradisional ini akan saya implementasikan di dalam permainan yang sesungguhnya. Sekian mungkin dari saya. Apabila ada salah penyampaian dari saya mohon maaf. Selanjutnya saya tutup dengan Pak Santi, dan saya mohon waktu untuk diskusi atau mungkin Bapak Ibu ada yang mau bertanya atau berikan saran yang berikan waktu. Oke, kita tutup presentasinya dengan Pak Santi. Om Santi. Terima kasih. Untuk selanjutnya yang mungkin berikan waktu dan kesempatan untuk Bapak Ibu rekan-rekan guru jika ada yang ingin bertanya terkait apa permainan tradisional yang saya telah presentasikan tadi. Oke, kita silakan. Mungkin ada yang mau bertanya. Oke.
tapi langsung aja ya. Kenapa saya mengambil permainan tradisional Padang? Pertama, dalam kegiatan saya mengikuti pendidikan ini ataupun pelatihan peningkatan kompetensi guru ini, kami juga ada kegiatan tatap maya sekitar beberapa bulan ya, dan tatap muka kemarin di SMK Negeri 3 Singaraja selama hampir 1 minggu. Dan kebetulan di tatap muka tersebut kami semua di TPKG mengambil permainan tradisional dan ini, jadi manajemennya sudah kita pahami dan permainannya sudah kita laksanakan di SMK Negeri 3 Singaraja sesama guru-guru PJOK Kabupaten Bule yang berada Bapak Ibu di SMK Negeri 3 Singaraja. Jadi atas dasar itu saya ingin istilahnya apa ya, mendestinasi ya ke peserta didik apa yang sudah kita dapatkan, jadi yang salurkan ke anak didik. Dan di samping itu juga kita mengetahui bersama permainan adat anak didik kita juga sudah beberapa kali ya bermain di lapangan ya, tapi itu permainannya modifikasi sederhana, jadi dan berjalan saja nanti permainan sebenarnya akan dilakukan. Seperti itu Bu Sih. Terima kasih. Mungkin Bapak Ibu guru yang lain ada itu. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Jadi kalau ini cukup menarik terkait dengan permainan kadang ini. Jadi permainan tradisional yang kaya akan pengetahuan, pendidikan maupun yang lainnya ini sangat bagus sekali karena mengandung nilai-nilai filosofis tersendiri, baik dalam pelestarian budaya, ilmu matematika, bagaimana anak-anak itu untuk berpikir kritis. Nah, yang saya tanyakan di sini, rencana Bapak kapan akan melaksanakan permainan kadang? Ya, dari saya cukup sekian. Oke. Terima kasih Pak Yuli untuk pertanyaannya yang kedua. Saya rencanakan untuk kegiatan ini kita laksanakan di jeda-jeda ya, di jeda semester atau jeda setelah anak mengikuti UTS atau PTS ya. Nanti kan ada beberapa minggu jeda ya. Nanti kita pakai hari-hari kosong itu untuk melakukan kegiatan tersebut. Seperti itu Yuli. Ya, kalau nanti tidak efektif kan mengganggu ya. Kita pakai hari jeda. Oke, terima kasih. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya lagi. Kalau Pak Ibu guru. Ayo, Pak Ibu. Pak Jero ya. Pak Jero. Om Swastiastu, Pak Swastiastu, Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati. Yang pertama-tama saya ingin mengapresiasi Pak Yudi sudah presentasinya bagus dan sudah mau mengambil ini tradisional untuk dikembangkan lagi di era modern ini, karena seperti kata Pak Yudi tadi, generasi kita di tengah gempuran era globalisasi ini sudah barang pasti ini permainan-permainan seperti ini akan dilupakan. Beda dengan generasi kita, karena keseharian kita mungkin permainan ini jadi makanan. Tapi kalau untuk anak-anak sekarang mungkin jarang yang tahu, dan yang bangga sekali ada guru-guru kan sudah mau membangkitkan lagi permainan tradisional dengan gaya zaman sekarang, tapi filosofinya tetap asik. Nah, itu dulu yang pertama. Terus yang ingin saya tanyakan, di dalam permainan sudah barang pasti akan memerlukan sarana. Pasti itu dalam perjalanan yang akan ditanyakan, kira-kira dalam permainan ada ini sarana apa yang perlu, yang Bapak perlukan untuk menunjang permainan tradisional ini. Itu aja Pak ya, yang kiranya bisa kita peroleh sarana itu aja mungkin Pak yang saya tanyakan. Terima kasih. Terima kasih Pak Diwade pertanyaannya. Mungkin belum sarana, prasarana, ya tentunya syukur kita punya lapangan ya, kita punya lapangan yang cukup luas yang memadai. Tapi sebenarnya saya juga perlu ada garis lapangan, terus ada bendera wasit, karena kan nanti pemainan hadang itu kan istilahnya selain menghadang dia menyentuh lawan, kalau kena jadi wasit harus mengangkat bendera. Mengangkat bendera seperti itu ya, di simulasinya set bendera diangkat dan wasit menunjuk pemain yang kena. Ditunjuk seperti itu ya. Nah, jadi ada yang kena
Jadi entah itu poin ataupun pemain tersebut mati seperti itu. Mungkin sarana prasarana seperti itu yang nanti saya akan coba cari untuk melengkapi proyek ini, yang tentunya dibantu dengan pembiayaan ataupun support dana yang mungkin entah minjem dulu sama rekan di PKG atau memang harus membeli, ya mungkin saya akan membeli. Dan membuat garis lapangan itu juga saya pikirkan dari beberapa hari ya, apa yang saya pakai untuk membuat garis lapangan biar paten gitu. Ya, apakah saya pakai tali plastik, kalau plastik takutnya anak-anak saduk gitu. Terus apakah saya pakai tepung, itu guys, tapi lapangan kotor. Apa nanti saya pakai selotip ya, selotip yang kuning, tapi mungkin bisa dilepas, tapi apakah mau nempel? Nah itu masih belum saya coba ya. Nanti saya akan coba dulu apa yang lebih cocok dipakai untuk melengkapi sarana prasarana. Seperti itu Pak Dewa. Oke, terima kasih. Mungkin ada nanti Bapak Ibu yang ingin bertanya terkait apa yang saya presentasikan, atau mungkin ada yang ingin memberikan saran ketika masukan dari kekurangan ataupun hal-hal yang belum yang sampaikan. Oke, Pak Edi silakan. Ya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Pak Ide ya. Jadi pertama-tama sama seperti apa yang disampaikan oleh Pak Dewarti, mengapresiasi sekali dengan apa yang sudah ditampilkan oleh Pak Ide. Di mana ini merupakan arahnya Pak Ide ya, arahnya Pak Ide itu berkaitan dengan permainan modern maupun permainan tradisional. Itu memang sangat penting ya kita terapkan di sekolah gitu. Karena melihat sejauh ini di awal sudah disampaikan, anak-anak sekarang itu sudah melupakan misalnya permainan tradisional ini. Dulu kita waktu masih anak-anak paling senang waktu SD melakukan ini. Kemudian ada istilah batu gandong, lokasi segala macam. Itu semua aspek tubuh ranah dalam pendidikan itu masuk ke sana. Intelektual masuk, afeksi masuk, kemudian keterampilannya juga ikut fisik bekerja gitu. Nah ini sekarang mulai digemakan seperti itu ya. Permainan ada ini ya, selain ini juga memberikan pelestarian kepada siswa, ini juga bisa melatih beberapa poin-poin yang tadi saya sampaikan seperti itu. Jadi pesan dan pesan yang ingin saya sampaikan ini sangat luar biasa. Jadi ya, semoga ini kedepannya bisa dipertahankan, kemudian bisa melimpah lagi ke permainan tradisional yang lainnya. Lebih ditajamkan lah sehingga anak-anak itu berimbang, jadi permainan tradisional paham, kemudian mereka juga bisa melakukan dengan permainan yang modern seperti itu. Jadi ini merupakan program yang luar biasa yang digagas oleh dari KKGU. Sebenarnya sudah ada tapi dibuat lebih dengan gaya modern. ya dengan lebih baru ya, sehingga nanti ke depannya anak-anak lebih tertarik untuk melakukan kegiatan ini. Jadi seperti itu saja mungkin darinya. Semoga nanti di KKGU permainan ini bisa menjadi sesuatu yang baru dan diminati oleh anak-anak. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Edi. Boleh tepuk tangan dulu untuk Bapak Ibu dan Pak Edi yang memberikan pertanyaan diskusi kita tentang pendidikan saran ya. Mungkin sekian. Jika misalkan masih ada Bapak Ibu guru yang ingin memberikan saran atau masukan, mungkin Ibu ada teman? Ada? Oh. Ada Ibu kepala sekolah yang memberikan saran. Terima kasih Ibu. Dari yang disampaikan oleh Pak Budi tadi ya, setelah kita simak dan ikuti dari awal sampai akhir, semuanya sudah disampaikan. Mengapa dia memilih permainan tradisional hadang ini, kemudian sampai bagaimana mengenai pelaksanaan, kemudian sarana dan prasarana yang diperlukan. Nah ini merupakan hal yang sangat bagus, mengingat kembali apa yang sudah disampaikan tadi, permainan tradisional ini kalau tidak kita yang melestarikan, nah mungkin seperti yang sudah disampaikan juga, apalagi sekarang zamannya sudah zaman modern, kadang-kadang hal seperti ini
yang 1 jam pelajaran itu kita pakai permainan tradisional. Jadi ini bisa nanti dia nyambung. Nanti di hari ini misalnya permainan tradisional ini Pak Ibu akan diajarkan di kelas ini misalnya di kelas 456. Nah berarti yang 3 jam kita ambil untuk kita buka materi untuk ibadah olahraga, yang 1 jam kita pakai untuk permainan tradisional. Nah di sini kalau Pak Ibu mengambil permainan tradisional hadang, nah mungkin kalau terus-terusan ya anak-anak permainan tradisional hadang saja kan mungkin dia bosan. Nah, bisa nanti diselingi dengan permainan tradisional yang lain, misalnya ada sepak takraw. Nah kalaupun nanti misalnya mengenai sarana dari permainan sepak takraw itu kita belum punya, nah nanti kita akan rancang untuk pembelian sarana bola takrownya. Nanti kita bawa itu ke dalam atas, ya. Nah, itu agar kita bisa melestarikan apa saja permainan tradisional yang kita punya. Nah, jadi anak-anak dia paham, ya, karena di setiap jam olahraga itu dia ada semangat. Sekarang kita dapat belajar olahraga, sementara lagi 1 jam kita akan ada permainan tradisional. Jadi secara itu ya yang sarankan kepada Pak Yudi agar hal ini bisa di anak-anak bisa melengkapi ingatannya. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Apa yang sudah disampaikan tadi sudah bagus ya mengenai permainan tradisional hadang ini sesuai dengan tugas yang diemban dalam PKG guru PJOK ini ya. Hanya itu dari dia nih. Terima kasih Bu Kepala Sekolah, boleh kita tepuk tangan sekali kepada Bu Guru. Oke, sekali lagi secara kesimpulan yang mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi dari Bu Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru rekan Dewan Guru SD Negeri 2 Tegasari yang sudah meluangkan waktunya untuk ikut serta menyimak, menyaksikan dan mendengarkan apa yang presentasi yang sudah disampaikan terkait tugas yang di PKG Guru PJOK 2024 yang diambil yaitu permainan tradisional hadang. Selanjutnya dengan mohon doa dan kerjasamanya dari Bapak Ibu Guru untuk lancarnya pelaksanaan kegiatan ini. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan.